Surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha telah memahasucikan lillahi kepada Allah ma fis samawati apa yang ada di langit wal ardi dan di bumi. Wa huwal azizu ialah yang maha perkasa, al hakimu lagi maha bijaksana. Lahu kepunyaannya lah mulkus samawati kerajaan langit
wal ardi dan bumi. Yuhyi ialah yang menghidupkan, wa yumitu dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in dan ia atas segala sesuatu qadirun maha berkuasa. Huwal awwalu dialah yang awal. Wal akhiru dan ialah yang berkesudahan, yang akhir. Wadzahiru dan yang tampak. Wal batinu dan yang tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim, ialah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Sabbaha lillah, sabbaha yusabbihu tasbihan. Asal arti as-sibahah itu berenang. Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin di Mekah, di Madinah, supaya anak-anak kita itu belajar berenang. Padahal kita tahu bahwa di Mekah, Madinah itu sulit sekali cari kolam renang. Tidak ada, itu situ, tidak ada kolam renang, kan air juga susah. Tapi Rasul menyuruh kepada anak-anak kita supaya diajarkan berenang dan memanah. Ajari anak-anakmu itu as-sibahah warimayah, berenang dan juga memanah. Di Nahasecai ternyata disuruh untuk berenang. Kalau di Indonesia kan, andai kata Nabi mengatakan begitu wajar. Karena Indonesia itu kan tanah air. Ada tanahnya dan setiap ada tanahnya pasti ada airnya. Indonesia tanah airku walaupun teu sajengkal-jengkal acan. Sabbaha lillah. Sibaha itu berenang. Dan ternyata Islam sampai ke negeri kita itu ya tidak ada jalan lain kecuali dengan berenang. Dari Saudi ya, kemudian sampai kepada kita. Ku ngarojai dah hari temat acan aya pesawat terbang. Sehingga sampailah ke negeri kita itu. Dan Quran itu turun di Mekah dan Madinah bukan berarti bahwa Islam itu produk Arab, bukan. Orang Arab pun dirubah itu oleh Islam. Jangan punya anggapan bahwa kamu itu menganut agama luar negeri. Nah itu. Mengapa? Sebab Islam itu lahir ke bumi. Cuma turunnya Quran tidak di Cibaduyut. Melainkan kalau tidak Mekah, Madinah. Kalau tidak ayat Madaniyah, ayat Makkiyah. Karena Nabi yang terakhir itu diutus dari bangsa Arab, maka Allah memilih bahasa Arab itu sebagai bahasa pengantar kalamnya. Jadi jangan punya anggapan bahwa seorang menganut ajaran agama Islam itu agama luar negeri. Agama dalam negeri itu adalah agama Sunda. Nah ini, apakah Allah mengutus agama Sunda? Kan tidak. Tapi Allah mengutus Islam itu kepada seluruh penduduk bumi.
Semua penduduk bumi harus mengikuti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah memahasucikan kepada Allah, telah bertasbih. Artinya bahwa semua orang menyatakan bahwa Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Tidak ada yang kurang dari Allah itu. Bagi Allah itu tidak ada sifat-sifat kekurangan. Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Semua yang ada di langit dan di bumi itu memahasucikan kepadanya. Artinya mereka itu taat dan mengikuti kehendaknya. Bumi dan langit ini semua ada di dalam genggamannya. Sehingga mereka itu bertasbih. Allah menyuruh langit untuk menurunkan hujan. Allah menyuruh bumi itu untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Di daerah ini yang paling menonjol itu adalah tumbuhan-tumbuhan ini. Di daerah ini lain lagi. Di daerah yang lain itu berbeda lagi. Itu semua sabbahalillah. Memahasucikan kepada Allah itu ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau bulan itu bisa dikunjungi, siapapun yang mempunyai kemampuan untuk mengunjungi bulan, maka ternyata terkunjungi. Walaupun dia seorang yang kufur. Jadi telah taat, telah tunduk, memahasucikan kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ada dua sunnatullah. Ada sunnatullah fil khuluqi, ada sunnatullah fil khalqi. Orang kufur secara sunnatullah fil khalqi itu bertasbih. Orang kufur itu taat. Orang kufur yang lahir bayi itu taat mengikuti sunnatullah dalam ciptaannya. Tidak ada orang kufur mentang-mentang dia orang kufur misalnya. Begitu bayi ternyata tidak mengikuti sunnatullah fil khalqi. Jadi tidak ada begitu lahir mau orang kufur, mau orang mukmin, begitu lahir itu tetap dalam keadaan menangis. Teu aya anu barang gubrak teh jual ngabarakatak. Begitu. Semua tunduk kepada ketentuan Allah dalam ciptaan. Nanti kalau usia 5 tahun begini, usia 6 tahun begitu. Orang kufur mengikuti sunnatullah fil khalqi. Begitu usia 40, 50 tahun, keluarlah uban, dia itu bertasbih. Dia bertasbih kepada sunnatullah fil khalqi, pada ciptaan. Kemudian kulitnya keriput. Begitu juga kalau sudah ajalnya datang, wafat juga. Mati juga. Orang kufur itu mengikuti sunnatullah fil khalqi. Tapi mereka tidak mengikuti sunnatullah fil khuluqi. Allah suruh mereka itu beriman. Allah suruh mereka itu beriman kepada Nabi, beriman kepada Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat. Ternyata mereka tolak. Allah suruh salat, Allah suruh keluarkan zakat. Itu yang mereka tolak. Mereka tidak bertasbih pada sunnatullah fil khuluqi. Adapun orang mukmin, sunnatullah fil khalqinya ya mengikuti, sunnatullah fil khuluqinya juga taat dan setia. Orang kufur kemudian sakit.
Sarua nyeri nate. Ketika dia sakit, maka dia merasakan bagaimana sakitnya. Sebagaimana merasakan sakitnya orang-orang mukmin. Agar di mana gering mah marurung sadayana ge. Kunaon cenah ieu bet diharudum ku sarung wae. Sakitu keur gering wae make jeung bisa keneh ngabodor. Kunaon jang ceurik ku bibir cenah apa itu. Padahal yang dimaksud bukan ya menangisnya, tapi ini sebabnya apa? Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Semua apa yang ada di langit dan juga semua apa yang ada di bumi itu bertasbih. Allah perintahkan supaya bumi, kemudian matahari dan bulan berada dalam satu garis yang disebut dengan gerhana itu. Ternyata tidak ada yang bisa menghalangi. Terjadilah gerhana matahari, gerhana bulan. Mereka bertasbih kepada Allah. Cuma Allah melalui Rasulnya menyuruh apabila terjadi gerhana seperti ini, salatlah, bersodakohlah, bertakbirlah, dan laksanakan fasollu wa tasodaku, ya. Kemudian apabila melihat terjadi seperti itu. Cuma sayang, begitu melihat gerhana bulan atau gerhana matahari itu, tidak diikuti dengan sunnatullah fil khuluqi. Disuruh untuk salat tidak, disuruh untuk bersedekah tidak. Inilah yang tidak bertasbih. Tidak bertasbih. Wahwal azizul hakim, ialah yang maha perkasa. Bagaimana tidak semua apa yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk kepadanya. Ya, oleh karena itu tetap 7M itu yang pertama kali kita lakukan itu bukan mencuci tangan, tapi mendekatkan diri kepada Allah, karena semua itu tunduk kepada Allah. Apabila Allah suruh, selesai. Ya, cik lamun cek Allah teh geus eureun, saha nu tiasa nyebarkeun? Tidak ada. Bagaimana tidak panik? Dengan seiring berjalannya vaksinasi akan berkurang. Ari ieu ngadon macet. Dari yang angkanya itu 4 ribuan, paling tinggi 10 ribu, sekarang 27 ribu. Bagaimana tidak panik? Semua panik gitu. Tapi apa yang mesti dipanikkan? Meminta saja kepada Allah agar Allah segera menghentikan. Mendekatkan dirilah kepada Allah. Perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena sulitnya dideteksi berbagai varian, sudah 1 itu sekarang harus jadi 2. Tapi kangke masih karena tuh napas acan. Tidak boleh lebih dari 2 detik gitu ya. Jadi dibuka masker itu tidak boleh lebih dari 2 detik. Waduh, kumaha itu ya. Maka tidak ada lain bahwa kita berlindung. Dahulukan berlindung kepada Allah. A'udzubillahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Kita yakin bahwa qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah yang mengurus waktu falak. Dari apa? Dari kejahatan semua makhluk, termasuk corona. Nah, pada makhluk nah itu. Ya,
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Walaupun di sekitar kita itu banyak orang hasud, tapi kita berlindung kepada Allah dari perbuatan orang yang hasud apabila dia melakukan hasudnya. Kan bae lo banu hasud oge asal ulah ka urang we. Kan begitu. Biarlah memang ini adalah epicentrum, tapi bagaimana supaya tidak kepada kita dan kita terpelihara, terjaga. Itu yang pertama kali itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus lebih dekat kepada Allah. Dan yang membuat kita tenang tidak ada lagi. Apa? Apabila kita sedang dalam keadaan taat kepada Allah. Dan ngareg-geregen mah eta. Silahkan. Walau bagaimanapun yang membuat kita tenang itu apabila kita berada dalam ketaatan. Mun urang keur taat mah ya seperti orang naik pesawat. Kenapa orang naik pesawat kalau pergi haji, pergi umroh, walaupun di atas pesawat itu waduh oleng dan lain sebagainya dareg-reg we. Nah ama ngagustipan abdi teh bade ibadah. Tapi ketika seorang dari Jakarta mau ke Bali, lalu di atas pesawat itu, aduh gerudugan. Itu kadang-kadang ya tidak ada rasa ketenangan batin, itu tidak ada. Takutnya luar biasa. Nah aduh itu orang teh ka Bali teh bade naon itu. Mau apa kita ke sana? Lahu mulkus samawati wal ard. Jadi Allah itu maha perkasa, betapa tidak, karena semua apa yang ada di langit dan di bumi semua tunduk kepadanya. Bagaimana tidak perkasa? Al-Hakim, bagaimana tidak bijaksana? Karena semua ini berjalan itu kalau tidak di atas kebijakan zat yang maha bijaksana, itu tidaklah mungkin bisa semakmur ini, ya, bisa semakmur ini. Di Indonesia mapan apa yang tidak ada, dari mulai ya sayur mayur subur, pohon jati, jararadi, itu di Indonesia itu ada. Tambang emas, ada batu bara, ada nikel dan lain sebagainya. Itu Allah ciptakan semua itu. Tapi di daerah gurun ternyata Allah ciptakan seperti itu. Ya mata jadi ya, tong dipelakan waluh di gurun mada moal jadi. Waluh mah itu harus di daerah di negeri kita. Di sana itu dipelakan sayur tersubur, dipelakan jati tejararadi. Tapi anehnya pintu tol tidak bayar. Kemudian ke WC itu teu bayar. Di urang anu sagala jadi ya pohon jati, jararadi, sayur mayur subur, ada tambang emas, ada itu, ada ini. Tol, waduh yang paling mahal itu kan tol Cipali sana tuh. Dari Bandung ke Surabaya itu bisa 1 juta. 1 juta mah tuh mending naik ke pesawat. Ya, Mekah Madinah tidak ada pintu tol. Walaupun tolnya itu ya tidak ada bolong-bolongnya. Selalu saja itu jalan itu lemes itu. Tapi anehnya tidak ada daya. Tapi di kita sakitu ite beunghar urang teh ite. Nah, itu.
malah hutang salaput hulu. Barangkali ini ada yang salah dalam mengelola negeri ini. Sementara mereka itu ya boleh dibilang terbatas sumber daya alamnya. Di kita sumber daya alamnya tidak terbatas. Panaya laguna tuh, tongkat kayu jadi tanaman. Kolam wae susu urang. Inilah kalau salah pengelolaan. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit. Ialah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ialah atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi anu ngantunkeun ayeuna teh parantos katantosanana. Jangan dianggap bahwa itu bukan ketentuannya. Tidak ada yang meninggal kecuali atas ketentuan Allah. Jangan menganggap bahwa aduh eta teh ku Covid jeung nya bade kunaon we eta mah. Da ngantunkeun mah pan teu ku Covid ge ai kedah waktosna ngantunkeun mah. Ngantunkeun. Nah lamun teu aya Covid moal mararaot. Ya. Apakah kalau tidak ada Covid tidak akan meninggal? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru. Allah lah Tuhan yang awal. Tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Dialah yang pertama. Ya. Huwal awwalu wal akhiru. Dan ia tidak berkesudahan. Wadzahiru dan ia yang tampak. Yang tampak. Tapi tampaknya ia itu dengan diperlihatkannya berbagai macam kekuasaannya. Kita melihat segala kekuasaannya, baik yang batin dan yang tak terlihat dengan mata kepala kita. Karena yang bisa kita lihat itu hanya kekuasaannya. Bagaimana langit begini, bagaimana bumi, bagaimana bulan, bagaimana angkasa, bagaimana bumi dan lain sebagainya. Itu semua adalah zahir, tampak bagi kita kemahakuasaan Allah. Ya. Banyak sekali yang kita tidak mengerti, tapi ternyata itu terjadi. Ada orang takut begitu. Tapi begitu dia itu hadapi, ternyata apa yang mesti ditakuti? Tidak ada yang perlu ditakuti. Ada orang takut ketemu, manis ya lamun pangi ke jeung ieu tah. Bakal kieu, sieun atuh tah. Tapi begitu cik urang cobaan. Nah ada itu teh boga hate. Mudah-mudahan sing lileuikeun ku Allah teh. Begitu kita ketemu, tuluy ngobrol itu jeung sajabina. Sugan nyarekan kuan kumaha? Ternyata tidak. Oleh karena itu tidak perlu seorang itu merasa ketakutan. Merasa ketakutan, tapi mintalah kepada Allah karena Ialah yang suka membolak-balikan hati. Ternyata tidak apa-apa. Sigana aduh katinggalina teh sieun urang teh. Tapi ternyata tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Ya, tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dan Allah itu maha gaib. Sama sekali Allah tidak memperlihatkan. Allah tidak memperlihatkan. Tapi yang Allah tampakkan itu adalah semua kekuasaannya kepada kita. Az-zahir wal batin. Tapi zat Allah sendiri itu tidak terlihat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ialah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi andai kata kita tidak tahu, mintalah kepada Allah pengetahuan. Mintalah kepada Allah pengetahuan.
Jika orang tidak mempunyai ilmu, mintalah kepada Allah ilmu. Nabi Musa alaihi salam, dia merasa bahwa dirinya itu tidak ada yang melebihi. Mulai numpang pinter nanti iwal kaula. Sahur Nabi Musa teh. Tong kitu cenah. Tuh aya nu leuwih pinter. Di mana cenah leuwih pinter? Sok kadinya bawa tah. Kumaneh? Eta cenah teh lauk tah. Ke di mana eta lauk? Ikan itu dia itu hilang, berarti disitulah ada guru. Kamu yang jauh lebih pintar. Berangkatlah. Ternyata nyusul-nyusul guru. Nyusul-nyusul bakat tingku hayang ilmu. Disusul. Kasih sibah-sisir. Wah, parantos roncon. Parantos gempor. Karena sudah lelah. Ya, didinya mah golepak we da puguh. Ya, sudah lelah, kelelahan. Lalu berangkat lagi. Begitu berangkat lagi, itu cenah ka mana itu lauk teh. Uluh tadi sih ganata di tempat orang istirahat. Begitu datang ke sana, betul. Di situ ada Khidir. Gitu. Kata Musa, maukah aku mengikutimu untuk memperoleh ilmu darimu? Kata Khidir, silahkan. Tapi kalau kamu tidak sabar, jangan harap kamu bisa mengikuti. 1, 2, 3 kali tersabar wae. Yes, tapi kadieu. Nah, itulah atau bagaimana seseorang mencari ilmu itu luar biasa. Setingkat Musa itu seorang nabi, apalagi kita. Wallahu a'lam bishawab.